Masih pakai madhab-madhaban. Para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Gimana sampean tuh sadar lumayan deh ya. Mazhab lahir setelah sahabat, bahkan generasi ketiga mazhab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Pemirsa Dai TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti biasa itu saya mengomentari ceramah-ceramah dari Ustadz Wahabi, meluruskan karena ini pemahaman yang tidak wajar, pemahaman yang tidak lazim di kalangan kita umat Islam, karena kita mayoritas umat Islam itu pemahamannya itu sama, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita simak sebuah video dari Ustadz Wahabi, baru nanti kita sanggah, kita komentari. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Kenapa masih pakai madhab-madhaban? Ya, kalau madhab itu benar, berarti para sahabat salah. Ya bukan seperti itu Ustadz ya. Para sahabat tidak bermadhab. Kenapa masih bermadhab? Oh, sahabat itu masih nututi kanjeng Nabi ya. Jadi langsung ketemu dengan Nabi, melihat contohnya langsung. Nah, bagi kita yang tidak nutut pada Nabi, apalagi sahabat dan Nabi, maka kita mengikuti ulama. Oleh karena itu ulama, khususnya ulama empat mazhab ini ya, punya pendapat sendiri-sendiri tentang pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Nah, bagi kita yang ilmunya jauh dari ilmunya beliau, maka kita diharuskan untuk mengikuti pemahaman beliau. Bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau sahabat tidak perlu bermazhab karena sudah ada Nabi. Dan bagi kita, apalagi yang masih awam, kan tidak tahu toh, banyak yang tidak paham. Oleh karena itu maka mengikuti orang yang paham dalam masalah agama, khususnya masalah fikih, masalah ibadah, seperti itu. Karena para sahabat tidak bermadhab dengan madhab siapapun. Gimana sampean sadar lumayan deh ya. Sahabat itu generasi kedua. Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu masaku. Dia nunahu. Kemudian masanya para sahabat dan masanya para tabi'in. Dan sementara imam empat mazhab itu generasi setelah sahabat. Ini kan lucu. Kalau sahabat bermazhab, berarti sahabat di bawahnya tabi'in, di bawahnya generasinya di bawah imam empat mazhab. Ini sahabat kan generasi kedua, Ustaz. Bentar. Nah, tak bisa mikir. Pola deun celeng ngari ya pola ya. Sahabat itu nututi langsung kejepok ke kanjeng Nabi. Ngapain bermazhab yang sudah ketemu Nabi langsung. Sementara imam empat mazhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu beliau berempat ini tidak nututi Nabi, juga tidak nututi sahabat. Imam empat mazhab ini adalah muridnya tabi'in. Muridnya tabi'in. Nah, orang yang hidup setelah imam empat mazhab ini beragama mengikuti alam salah satu dari beliau. Namun sahabat pas ikut bermazhab kan bagaimana ini? Kan tidak nyambung. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki. Ini pemirsa, coba pemirsa pikir sendiri ya.
sahabat tidak bermazhab. Gimana mau bermazhab? Wong mazhabnya lahir setelah sahabat wafat. Ini ya cara berpikirnya Wahabi ini gimana ya? Kok salbut asal-asalan kayak gini nih ya? Sahabat untuk apa bermazhab kalau sahabat? Wong sudah ketemu langsung sama Nabi, sama pusatnya, ya. Bertemu langsung dengan pusatnya, dengan Rasulullah. Beliau, para sahabat ini tahu langsung apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Mulai dari hadis kauli, hadis fi'li, kemudian ikrarun Nabi, Nabi diem, Nabi melakukan ini, Nabi bersabda begini. Itu tahu sahabat, ngapain bermazhab? Seperti itu. Dan mazhab itu lahir setelah sahabat. Seperti Imam Maliki lahir tahun 90 Hijriyah. Berarti 90 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, 90 tahun ini ya. Ini sudah masa 90 tahun ini sahabat juga sudah wafat, bahkan tabi'in, sebagian tabi'in pun sudah wafat. Jadi ini ulama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini tidak nututi sama sahabat. Ini gimana ya cara berpikirnya Wahabi ini ya? Apa kalau orang Islam hijrah mengikuti manhaj salaf katanya ya, mengikuti Wahabi yang mengatasnamakan salafi ini, pas otaknya jadi buntu, tidak bisa berpikir, sehingga tidak karu-karuan kayak gini cara berpikirnya. Lucu Mirsa, gimana ya? Gimana ya? Saya menyaksikan videonya itu kayak mau ketawa terus. Gimana ya cara berpikirnya? Sahabat tidak bermazhab. Coba kita pikir. Sahabat lahirnya itu kan nututi Nabi. Ya. Ketemu langsung dengan Nabi. Dengan pusatnya. Gitu loh. Untuk apa kok mazhab lahir setelah sahabat? Bahkan generasi ketiga mazhab ini. Nabi, sahabat, setelah sahabat tabi'in. Imam 4 mazhab ini tabi'in ya. Murid dari muridnya sahabat. Loh, kok sahabat mau ikut tabi'in ini gimana ya jalurnya ya? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ini dari bencinya, saking tidak maunya sama mazhab sampai segitunya, sampai akal sehatnya itu hilang akal sehatnya. Kemudian kenapa kita harus bermazhab? Nah kita itu ya ulama sekarang itu ilmunya tidak nutut sama ilmunya para sahabat itu, sama ilmunya tabi'in itu tidak nutut. Pemahamannya dengan pemahaman sahabat itu tidak nutut. Makanya oleh karena itu agar pemahaman kita itu tidak salah maka harus berguru. Nah, ini nyambung. Imam Syafi'i punya murid, terus muridnya punya murid sampai kepada kita. Yang muridnya Imam Syafi'i berguru ke Imam Syafi'i kan, mengikuti. Yang namanya murid mengikuti pendapat gurunya. Nah, gurunya ini memahami Al-Quran dan Sunnah. Dijabarkan oleh gurunya, oleh Imam 4 mazhab ini. Dijelaskan kepada muridnya, oleh muridnya diturunkan lagi sampai kepada kita. Karena kita itu satu, keilmuan kita itu tidak nutut. Ya. Jauh dari keilmuannya dari Imam Syafi'i itu ya.
Dalam sebuah riwayatnya Imam Syafi'i, beliau itu hafalannya luar biasa. Ya. Tidak usah repot-repot menghafalkan tengah malam kayak kita Imam Syafi'i itu. Beliau bahkan dalam riwayatnya beliau itu sebelum lahir ya, begitu lahir ke dunia sudah hafal Al-Quran. Karena beliau itu 4 tahun dalam rahim itu 4 tahun. Apa namanya? Masa hamil yang sangat tidak lazim. Tapi memang lahirnya sudah berbeda. Beliau lahir sudah hafal Quran. Kita lahir dari siapa? Apalagi cuman Wahabi ya, cuma hanya bisa ngomong ya. Ustadznya tadi ya yang di video itu saya tidak tahu namanya itu Ustadz. Gimana ndak kacau pemikirannya Mirsa? Mirsa dari TV yang dirahmati oleh Allah, tidak banyak yang komentari. Cuman saya heran dan ketawa saja ya. Melihat videonya Ustadz ini ya, gimana pemikirannya gitu. Silakan kalau mau ikuti ya silakan. Karena ini memang apa namanya? Tidak ada paksaan. Jangankan mengikuti kiai, beragama saja la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu ya. Tidak ada paksaan. Allah agama Islam tidak memaksakan orang itu harus beragama Islam, tidak. Silahkan pilih. Apalagi dalam mengikuti pendapatnya imam. Tak bermazhab silahkan. Tapi jangan menjelek-jelekan, jangan mengolok-olok, jangan meremehkan orang yang bermazhab. Wahabi tidak mau bermazhab tidak mau pada mazhab yang 4. Silahkan. Urusannya sendiri, tapi jangan menjelek-jelekan yang bermazhab. Salahnya Wahabi itu, dianya tidak mau bermazhab, ngajak orang lain untuk tidak bermazhab juga. Ini salahnya. Misal gini, dianya itu senang sate, orang lain wajib senang sate semua. Beragama pun itu tidak dipaksakan, apalagi masalah tidak ikut 4 mazhab, tidak masalah. Ya. Silakan sendiri-sendiri, tapi jangan menjelek-jelekan yang bermazhab sendiri-sendiri. Kan begitu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.